Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini, hari Selasa 21 Juni 2022. Kita akan bersama-sama diajak merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 6, 12 sampai dengan 14. Hari ini gereja juga merayakan peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Kepada Anda sekalian atau lembaga yang berlindung di bawah perlindungan Santo Aloysius Gonzaga, saya mengucapkan selamat dan semoga Anda dan juga lembaga yang berlindung di bawah Santo Pelindung ini sungguh bisa menghayati spiritualitas Santo Aloysius Gonzaga dalam karya setiap hari. Sekarang mari kita dengarkan bacaan hari ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat oleh orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Saudara, hari ini ada ungkapan yang menarik dalam bacaan yang diajak kita untuk merenungkan bersama, yaitu dari ayat yang pertama. "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Saya menangkap dari bacaan ini, kadang-kadang sebagai manusia, kita menyia-nyiakan karunia Allah yang luar biasa itu, dan kita sia-siakan, kita gunakan untuk hal-hal yang justru membahayakan kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa hal-hal itu berbahaya, tapi kita tetap saja menyia-nyiakan karunia Tuhan untuk hal-hal tersebut. Dan akhirnya pada banyak kesempatan kita justru dirugikan dari tindakan-tindakan itu. Maka saudara, mari kita memanfaatkan sungguh karunia Tuhan yang disebut dalam bacaan hari ini sebagai mutiara untuk hal-hal yang lebih bijaksana, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik-baik kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, dalam ungkapan berikutnya dari bacaan hari ini, kita diajak untuk mengukur apa yang kita lakukan pada diri kita, agar tidak kita lakukan kepada orang lain jika kita memang tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang kita dengan semena-mena memperlakukan orang lain tidak manusiawi, atau mencemooh, atau melakukan perundungan, atau dalam bahasa yang lebih terkenal kita kenal sekarang adalah bullying kepada orang-orang di sekitar kita yang kita anggap punya kekurangan secara fisik, secara mental, secara materi. Tetapi di sisi lain ketika kita diperlakukan seperti itu, kita merasa sakit hati. Hari ini kita diajak untuk mengukur apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dari diri kita sendiri untuk perlakuan yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, teknologi informasi membuat kita seolah-olah bebas melakukan apa saja melalui alat atau gadget yang kita miliki. Kita seringkali tidak sadar bahwa dengan gadget itu kita sudah melukai orang,
Bahkan kita sudah membuat orang itu terpuruk dengan kata-kata atau dengan tulisan yang kita upload atau kita tuliskan di media sosial. Maka bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita agar kita mengukur segala apa yang mau kita ucapkan, kita tulis, kita lakukan kepada orang lain, sehingga hubungan yang terjalin antara kita dengan sesama kita akan selalu harmonis dengan segala tindakan, perilaku, kata-kata yang terukur dari apa yang kita lakukan. Memang tidak mudah, karena kita manusia lemah yang seringkali terbawa emosi, karena kita manusia lemah yang seringkali hanya menuruti kepuasan daging semata. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan pertolongan Tuhan, dengan selalu menyandarkan diri kepadanya, berdoa, dan rajin berkomunikasi dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi, melalui orang-orang di sekitar kita, maka saya yakin kita bisa mengendalikan diri kita untuk terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita melalui tindakan, ucapan, kata-kata, dan tulisan kita. Mari saudara menjadi pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Berkah dalam.